FC Barcelona adalah salah satu klub yang masih sangat difavoritkan untuk mendapatkan treble musim ini. Yes, La Liga, Copa del Rey, dan juga Champions League. Tapi ini semua bisa terjadi oleh karena salah satu sentuhan magis dari sang pelatih yang lain dan bukan, yaitu Hansi Flick. Dan itu yang mau gue bahas saat ini juga. Let's go! Kita tahu pelatih sebelumnya itu Xavi Hernandez, sang maestro, legend, salah satu favorit gue sepanjang masa pemain Barcelona. Tetapi kita tahu musim lalu performa Barcelona sangat mengecewakan. Meskipun di season pertama dia langsung mendapatkan La Liga dan juga di pre-seasonnya juga dia menang Super Copa del Rey yang mengalahkan Real Madrid. Tapi itu tidak cukup untuk mempertahankan posisi dia, terutama ketika kita mengingat bagaimana dia akhirnya dipecat dengan proses drama yang cukup mengherankan, sedikit aneh gitu dengan hubungannya dengan Joan Laporta. Tapi pada akhirnya dia dipecat dan dengan berita yang mengejutkan ketika penunjukan Hansi Flick sebagai new coach di musim ini. Karena kita tahu sepanjang sejarah FC Barcelona kebanyakan pelatih-pelatihnya itu yang bisa berbahasa Spanyol gitu. Oke lah Ronald Koeman, tetapi Ronald Koeman itu juga dia pernah main di Barcelona, dia pernah tinggal di Barcelona, dia ngerti banget bagaimana kehidupan di Barcelona, medianya. Sementara Hansi Flick kita tahu dia pelatih dulu di Bayern Munchen, pelatih timnas Jerman, jadi kita benar-benar kayak, gimana nih sentuhan Jerman dengan filosofi Barcelona yang sangat-sangat kental banget dengan tiki-takanya, rondonya, ball positionnya lah, segala macam yang beda banget dengan Jerman yang sangat pragmatis lah bisa dikatakan. Dan ya kita tahu sendiri sekarang kita sudah hampir di penghujung musim dan kita lihat hasilnya sangat-sangat wow, gila banget gitu lah. Dan ini yang mau gue bahas secara deep diving gitu, yang lebih mau gue kupas pelan-pelan itu. Yang saat ini yang gue lihat adalah dua hal poin penting yang lumayan yang sangat-sangat mempengaruhi performa Barcelona, yaitu bagaimana pendekatan dan perubahan formasi yang dengan 4-2-3-1 dan juga bagaimana sistem bertahannya Hansi Flick di Barcelona. Ini semua bisa terjadi karena kita udah melihat hasilnya, impact-nya itu kan ajaib banget. Skor-skornya tuh kayak bisa 4-0, 4-0, 5-0, 4-1, 3-1. Sampai dikasih meme-nya tuh kalau Barcelona kalau menang 2-0 tuh kayak belum menang gitu, kayak udah sombong lah gitu kan. Karena begitu impactful banget, yang ekstrim banget, fenomenal banget. Hasilnya tuh beda banget coba dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya seperti Xavi musim lalu. Dan yang gue ngeliat salah satu yang perubahan itu adalah formasi, yaitu 4-2-3-1 dengan ditambahnya dua pivot ini ya. Jadi yang sebelumnya 4-3-3 selalu kan single pivot, yang posisinya dulu tuh Sergio Busquets yang coba diganti oleh Frenkie de Jong tapi gagal. Tapi saat ini diganti oleh Hansi Flick, yaitu 4-2-3-1 atau 4-2-1-3 gitu, dengan mode fluid gitu loh. Penyerangannya bisa ya 3 penyerang, 1 penyerang, counter attack segala macam. Nah, double pivot ini sangat-sangat membuat stabil di tengah lapangan. Kenapa? Karena Pedri kerjanya itu nggak terlalu kerja keras banget gitu loh, karena dibantu oleh Frenkie de Jong. Kalau di awal musim kita kan tahu di pre-season itu ada Bertrand gitu kan, dan dia sebenarnya salah satu penerus lah gitu yang sangat-sangat digadang-gadang, tapi dia cederanya parah banget sampai sekarang belum bisa balik. Kemudian ada Marc Casado yang juga kita tahu sadis gitu, ketika Frenkie de Jong juga lagi cedera nggak performa, Marc Casado bisa menjadi tandem bagus banget dengan Pedri gitu kan, dan it works banget, sangat-sangat bagus. Kita tahu bagaimana, gue juga bahas sebelumnya bagaimana Pedri ya layak banget untuk mendapatkan penghargaan Ballon d'Or karena this is the engine gitu loh. Dan engine-nya ini benar-benar parah banget, penggerak segala macam, depan belakang. Dan disinilah posisi Frenkie de Jong yang gue bilang bagaimana double pivot ini yang membuat stabil. Karena ketika Barcelona itu high offense-nya yang dari bek kanan, bek kirinya kayak misal si Balde, kemudian ada si Konde yang juga sama-sama gila, makin matang gitu loh. Balde kontrolnya juga makin tajam, bagaimana dia insting menyerangnya juga gila, passing-passingnya juga bagus banget. Kalau passing ke Lewandowski, ke Konde, dengan bagaimana dengan Lamine Yamal, komunikasinya juga. Ketika Lamine Yamal turun ke deep a bit ke belakang, kemudian Konde maju sampai depan gawang, sering 1v1 dengan kiper musuh gitu kan. Dan posisi belakangnya itu si Ronald Araujo dan juga Inigo Martinez bersama si Frenkie de Jong. Ini yang membuat jadi stabil gitu, karena ketika bola-bola mantul lah segala macem, yang mulai perebutan di tengah lapangan, ketika counter attack dengan counter attack, di situ mereka langsung menyegal. Jadi dengan double pivot ini Barcelona sedikit lebih kuat dalam menghadapi counter attack musuh. Dan juga ketika pastinya counter attack dari Barcelona, misalnya high defense line-nya, kayak misalnya yang gue bahas poin keduanya. Kita tahu ketika Barca lawan Madrid,
4-0 ekstrim banget karena Mbappe berkali-kali kena offside, Vini juga kena offside. Nggak juga lawan Real Madrid, beberapa pemain-pemain di klub-klub lain gitu. Bagaimana offside jebakannya sangat bekerja dengan bagus banget gitu. Dan ini yang membuat juga bagaimana dengan high defense line ini, Barcelona bisa membuat musuh-musuh ini terlihat seperti bisa menyerang, tapi ujung-ujungnya mereka bisa membuat jebakan offside. Dan ketika hal tersebut ini terjadi, Barcelona bisa mengoptimalkan, yaitu dengan Rafinha. Rafinha ini ketika Barcelona misal lagi bertahan gitu kan, ada set piece corner dari musuh, Rafinha itu kayak ibarat kata yang menjadi counter attack ya, bukan Lewandowski. Bagaimana Lewandowski yang malah drop ke belakang untuk membuka space sehingga Rafinha bisa counter attack. Dan di sini salah satu strategi yang dari Barcelona zaman dulu tuh jarang banget, karena kebanyakan Barcelona ketika counter attack, ketika misalnya dari Sergio Busquets ke Iniesta atau dari Sergio Busquets ke misalnya Rakitic, itu somehow selalu slow gitu loh. Dan ujung-ujungnya kehilangan momentum dan ujung-ujungnya ball position lagi. Tapi ketika si Hansi Flick, gila, mereka langsung maju. Misalnya dari Rafinha ke Balde, kemudian misalnya dari ke Lamine, ke Konde, dan ini semua berjalan dengan sistematis gitu. Dan ini yang membuat orang kayak, wah, gila, bekerja banget gitu loh sistemnya si Hansi Flick. Dan ini membuat orang-orang jadi kayak, gila, ini Hansi Flick benar-benar sebuah keajaiban. That's why I put the title keajaiban dari Hansi Flick gitu. Karena meskipun kita sekarang senang gitu kan, di awal musim kan ini sebuah high risk gitu loh, karena sistem-sistem ini nggak pernah dilakukan oleh Barcelona, belum dicoba, kemudian dicoba ternyata berfungsi baik, dan pelan-pelan memang di akhir musim kemarin, paruh musim kemarin itu di bulan November sama Desember sempat keok. Oleh karena itu kan Barcelona kan ketinggalan sekitar 6 poin kan, 6 atau 9 poin dari Real Madrid. Tapi kita lihat ternyata switch back on gitu ketika mulai dari Januari, Februari hingga detik ini di tahun ini Barcelona belum sempat terkalahkan sama sekali, yang membuat performa Hansi Flick makin orang membuat wah gila, Barcelona udah kembali lagi ke era bagaimana seperti MSN ketika tahun 2014-2015, which is 10 years ago. Kekurangannya udah pasti yang ngeliat adalah bagaimana finishing ya, karena begitu banyak banget peluang-peluang yang dari Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski yang sering banget kita lihat bahwa masih ada miskoordinasi, masih banyak keegoisan gitu loh. Lamine Yamal masih sering banget, kadang-kadang harusnya passing, dia tendang, passing dia masih gocek. Kemudian dari Rafinha juga kadang-kadang dia adalah juga ingin eksplor diri, dan ini lumayan risky karena ketika Barcelona sering banget fokus menyerang, memang gue udah bahas bagaimana ketika Barcelona untuk mencoba menahan counter attack-nya, tetap musuh kan udah pasti lah ya, kalau misalnya musuh bertahan, kita menyerang terus, kita kecapean. Dan di saat itu ketika Barcelona nggak fokus, itu akan menjadi bounce back ke Barcelona sendiri, dan itu masih menurut gue kayak minus point oleh tim Barcelona ini, sehingga Hansi Flick harus memberikan sebuah perkembangan lagi bagaimana jangan terlalu keenakan gitu loh dari masing-masing individu player itu sendiri kan. Dan juga yang pasti yang minusnya adalah belum ada trofi yang fix resmi didapatkan oleh Hansi Flick. Semuanya masih berpotensi ya, semua masih berpotensi, tetapi lagi-lagi harus fokus hingga akhir musim benar-benar, hingga pada trofi itu didapatkan. Karena jangan sampai ketika di beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2018 atau 2019, ketika Barcelona masih bisa berpotensi memenangkan semua pertandingan, tetapi ketika comeback dari Liverpool atau Roma, semuanya langsung boom, gagal. Nggak ada satupun gelar yang didapetin pada musim tersebut. Sehingga masih harus fokus, masih banyak ada pekerjaan yang harus terus dilakukan, bagaimana rotasi pemain, perputaran pemain dari pemain inti dengan pemain cadangannya, agar semuanya pun bisa berjalan dengan baik. Gitu aja pembahasan gue kali ini mengenai keajaiban dari sang pelatih Hansi Flick. Terus pantengin konten-konten selanjutnya yang gue bahas mengenai football, apapun itu. Thank you for watching on this episode. See you on the next one. Bye-bye.